Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman Saleh, NIM 105 dari kelas Tadris IPA C semester 5. Saya di sini akan menerangkan sebuah materi yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar di materi yang saya ambil, yaitu di KD 1.1, yaitu menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang saya ambil yaitu tentang hewan. Pada perkembangan dan pertumbuhan pada hewan, ada dua fase, yaitu fase embrionik dan pasca embrionik. Di fase embrionik sendiri, itu ada beberapa tahapan, seperti yang pertama, zigot. Yang kedua ada pembelahan sel. Zigot sendiri adalah peleburan antara sel sperma dan sel telur. Yang kedua adalah pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri setelah zigot adalah tahapan pembelahan sel, yaitu yang semula menjadi 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan selanjutnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah morula atau segerombolan sel-sel yang telah menyatu, yang biasanya bentuknya seperti segerombolan anggur, yaitu dinamakan morula atau prosesnya dinamakan morulasi. Proses selanjutnya yaitu adalah tentang blastula atau prosesnya dinamakan blastulasi. Selanjutnya glastula, yang selanjutnya adalah oogenesis atau sudah terbentuknya organ-organ. Tahapan yang kedua ini adalah fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik sendiri itu ada dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sendiri yaitu serangkaian perubahan yang terjadi pada suatu hewan serta secara periodik atau secara bertahap atau berurutan. Metamorfosis sendiri ada dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna atau holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya udah kelihatan dari telur sampai hewan dewasanya sudah kelihatan sangat mencolok perbedaannya. Seperti halnya atau dalam hewan kupu-kupu. Dalam hewan kupu-kupu kan pertama menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Kepompong akan berubah menjadi mentas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu atau kupu-kupu kecil lah atau larva. Yang selanjutnya adalah kupu-kupu dewasa. Setelah menjadi kupu-kupu dewasa, dari telur sampai kupu-kupu dewasa tadi itu perubahannya sangat mencolok. Nah, yang kedua ini adalah di fase metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Di hemimetabola itu terjadi pada hewan-hewan, misalnya saja pada kecoak, terus pada belalang, terus pada hewan-hewan yang lain. Seperti itu ciri-cirinya dari udah kelihatan itu perubahannya tidak ada yang perubahan mencolok atau signifikan. Misalnya saja pada hewan belalang. Belalang dari perubahannya dari telur sampai hewan dewasa kan perubahannya dari telur, terus menetas menjadi larva atau hewan kecil, lalu selanjutnya menjadi imago atau hewan dewasa atau belalang dewasa. Lah perubahannya itu dari telur, dari hewan kecil sampai hewan dewasa atau imagonya itu perubahannya itu tidak sangat signifikan. Kelihatan dari kecilnya udah berbentuk belalang. Kalau di kupu-kupu kan beda. Kalau di belalang itu sangat kelihatan bahwa dari kecil, dari hewan kecil atau larva sampai hewan dewasanya itu berubah menjadi belalang dewasa, yang perubahannya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Dan begitu pula dengan kecoak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.